Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di pelajaran Ibu hari ini di minggu kedua ya. Ya, apa kabarnya semuanya sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, untuk materi pertama ya, di semester ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, coba kalian lihat slide Ibu di bawah ini ya. Oke, ya. Nah, materi pertama yaitu tentang pembelahan sel. Nah, di sini tujuan kita mempelajari materi ini adalah nanti Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini kamu memahami pengertian pembelahan sel dan tujuannya. Yang kedua, memahami jenis-jenis pembelahan sel. Yang ketiga, memahami tahap-tahap pembelahan sel. Nah, kita masuk yang pertama ya. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah suatu proses yang membagi sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Apa tujuan sel itu membelah? Yang pertama untuk pertumbuhan, meningkatkan jumlah atau fungsi dari sel tersebut. Yang kedua untuk perbaikan, meregenerasi sel yang rusak atau yang mati. Yang ketiga, untuk reproduksi, membelah pada sel kelamin membentuk unit-unit kelamin seks berupa sel telur dan sel sperma. Nah, selanjutnya, macam-macam atau jenis pembelahan sel. Pembelahan sel itu yang pertama itu ada pembelahan sel secara amitosis atau biner, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama berlangsung spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Yang kedua terjadi pada organisme prokariotik, misalnya adalah bakteri. DNA prokariotik berbentuk sirkular sehingga DNA tidak perlu dipaket menjadi kromosom-kromosom sebelum pembelahan. Nah, yang kedua, pembelahan sel secara mitosis, di mana ciri-cirinya pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu menghasilkan dua sel anakan identik atau diploid terjadi selama pertumbuhan dan reproduksi aseksual. Yang ketiga, pembelahan sel secara meiosis. Nah, di sini ciri-cirinya pembelahan sel yang juga terjadi melalui tahap-tahap tertentu, kemudian merupakan pembelahan sel induk diploid 2N yang nanti akan menghasilkan 4 sel anakan haploid. Selanjutnya, ciri terdapat pada proses pembentukan sel gamet yang terjadi pada organ reproduktif, berperan untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik, hanya setengah dari induknya, sehingga menyebabkan adanya variasi genetik. Nah, tahap-tahap pembelahan sel, yang tadi pembelahan secara mitosis dan meiosis ya. Pada mitosis, tahapnya yang pertama ada fase istirahat, nah, atau disebut interfase, di mana pada tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Di sini ada fase gap 1, sel-sel sebelum mengadakan replikasi sehingga DNA masih berjumlah satu salinan. Kemudian fase sintesis atau S, sel mulai replikasi menghasilkan dua salinan DNA dan diploid. Kemudian fase gap 2, replikasi DNA telah selesai. Sel bersiap-siap mengadakan pembelahan. Kemudian tahap karyokinesis, di mana pada tahap ini tahap pembelahan inti sel. Nah, berlangsung 4 tahapan juga, 4 fase. Yang pertama yaitu profase, di mana di sini kromosom mulai tampak lebih pendek dan menebal. Mulai terbentuk benang-benang spindel. Kemudian fase yang kedua metafase, di mana kromosom bergerak ke bidang ekuator, benang spindel, kromosom terikat pada benang spindel melalui sentromer. Kemudian pada fase anafase, masing-masing sentromer mengikat kromatid, membelah bersamaan dan kromatid bergerak ke arah kutub pembelahan. Benang spindel memendek, kemudian menarik kromatid menjadi bagian kedua kutub berlawanan. Kemudian tahap telofase, di mana membran inti mulai terbentuk dan nukleus kembali muncul. Kromosom membentuk benang-benang kromatid. Nah, tahap sitokinesis, di mana terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Sekat memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Nah, ini gambarnya yaitu pembelahan secara mitosis gitu ya.
Nah, di gambar Ibu kurang kelihatan jelas, nanti kamu bisa lihat di buku paket. Nah, seterusnya pembelahan secara meiosis. Di sini tahapannya hampir sama dengan mitosis, tapi meiosis ini dibagi dua. Meiosis 1 berarti tahapannya nanti fasenya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian pada profase 1, DNA dikemas dalam kromosom dan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Metafase 1, tetrad kromosom berada pada bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindel melekat diri pada sentromer kromosom. Nah, pada tahap anafase 1, tiap kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Kemudian, pada tahap terakhir telofase 1, tiap kromosom homolog telah mencapai kutub pembelahan. Nah, ini gambarnya ya, pada meiosis 1 ada sel induk, kemudian tahap interfase, dan selanjutnya profase 1, lanjut ke metafase 1, anafase 1, dan membelah menjadi telofase 1 yang nanti akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, kemudian meiosis 2. Nah, di sini tahapannya profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pada profase 2, kromatid kembaran masih melekat pada setiap sentromer kromosom. Metafase 2, tiap kromosom merentang pada bidang ekuator. Anafase 2, benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Dan telofase 2, kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Nah, ini gambarnya pada tahap meiosis 2. Nanti dari profase 2, metafase 2, anafase 2 sampai telofase 2 dan menghasilkan 4 sel anak ya. Nah, ini tahap-tahap pembelahannya. Nah, ini pada hewan. Nah, demikian ya anak-anak paparan Ibu tentang pembelahan sel. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi di diskusi melalui WA ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.